Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab secara online. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, saat ini kembali kami datang kepada Engkau, mengucap syukur atas kasih-Mu, sehingga Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, supaya apa yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita masuk di dalam pembahasan, kita mau siapkan Alkitab kita supaya kita bisa mengikutinya. Karena ayatnya cukup panjang, saya tidak membaca dari awal sampai akhir, tetapi saya akan menjelaskannya satu persatu dalam ayatnya. Jadi kita sambil jalan ya. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita sekarang. Dan saat ini sudah tiba di dalam pasal yang ke-26. Masih tentang nubuatan akhir zaman. Kalau nubuatan akhir zaman ini tergenapi, seperti yang sudah kita pelajari di dalam pasal 24 dan 25, memang cukup mengerikan. Misalnya, tidak ada lagi keamanan, atau tidak ada lagi kenyamanan, yang ada hanya peperangan, kekacauan, dan semua hanya menyisakan puing-puing, timbunan-timbunan. Dan ketika Allah mengamuk. Namun di dalam pasal 26 ini merupakan sebuah nyanyian sukacita yang kudus dan puji-pujian yang di dalamnya dirayakan untuk bersorak-sorai di dalam keselamatan karena Tuhan yang sudah menjadi benteng yang teguh. Inilah tema kita, Tuhan benteng yang teguh. Di dalam Yesaya 26 ayat yang pertama sampai 19. Pasal ini merupakan sebuah nyanyian sukacita yang kudus dan puji-pujian yang di dalamnya dirayakan perkara-perkara besar yang sudah dikerjakan Allah bagi kita umatnya. Di dalam pasal sebelumnya, dengan melawan musuh-musuhnya dan juga musuh-musuh umatnya. Nyanyian ini disiapkan untuk dinyanyikan saat nubuat mengenai perbuatan Allah itu sudah digenapi. Sebab kita harus maju menghadap Allah dengan ucapan syukur kita saat kita mendatangi Allah. Di dalam Mazmur ini sekali lagi dengan penuh kepercayaan, dengan pujian dan perenungan. Allah menyatakan masa depan kepada Yesaya. Nah, mari kita pelajari di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Di situ menyatakan untuk bersorak-sorai di dalam keselamatan di bawah perlindungan ilahi. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Nah, di dalam ayat pertama dan kedua ini, kita mungkin saja ada di dalam situasi yang menggoncangkan, situasi yang sulit. Tetapi ingat, ada janji Tuhan
yaitu kita akan berada di kota yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan memasang tembok benteng. Karena Tuhan yang menjadi keselamatan kita, maka amanlah kita dalam situasi apapun. Kita tidak tergoncangkan oleh keadaan sekeliling kita. Nah, yang selanjutnya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, sampai di sini di dalam ayat yang ketiga. Yerusalem atau jemaat adalah kota yang kuat. Sebab ia memiliki tembok dan benteng. Ketika umat Allah kembali kepada Tuhan dan mematuhi hukum-hukumnya, kita tidak pernah bisa menghindari perselisihan yang ada di sekitar kita. Tetapi kita bisa menaruh pikiran kita kepada Allah, hati kita kepada Allah. Saat kita memusatkan pikiran kita kepada Allah dan kepada firman-Nya, kita akan menjadi mantap dan stabil. Karena kasih Allah itu tidak pernah berubah dan kuasanya yang dahsyat. Di dalam Filipi 4 ayat 7, kita tidak tergoncangkan oleh kekacauan di sekeliling kita karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Artinya, damai sejahtera Allah itu berbeda dengan damai sejahtera secara dunia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai yang Yesus berikan di sini lebih dari sekedar rasa puas, lebih dari sekedar rasa senang atau tidak adanya konflik. Damai di sini adalah keadaan sejahtera yang penuh lahir dan batin. Nah, kata damai sejahtera berasal dari bahasa Ibrani artinya tenang. Tidak ada konflik. Damai ini diperoleh dengan menerima berkat Allah. Dan hasil akhir dari Roh Kudus di dalam hidup kita adalah damai sejahtera yang mendalam dan yang kekal. Tidak, saya katakan sekali lagi, tidak seperti damai sejahtera duniawi yang biasanya seringkali didefinisikan tidak ada konflik. Damai sejahtera ini adalah jaminan yang pasti dalam segala keadaan. Dengan damai sejahtera Kristus, kita perlu takut akan hari ini atau hari esok. Ketakutan, ketidakpastian, keraguan, dan sejumlah kekuatan lain sedang berperang di dalam diri kita. Tapi kalau damai sejahtera Allah itu masuk di dalam hati dan hidup kita, itu untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan jahat, serta memberikan penghiburan, menggantikan konflik. Yesus berkata, Dia akan memberi kita damai sejahtera itu jika kita bersedia menerimanya. Jika hidup kita penuh tekanan, izinkan Roh Kudus memenuhi Anda dengan damai sejahtera. Karena kalau tidak ada damai sejahtera, yang ada sebaliknya, yaitu apa? Kekhawatiran. Pasti kita pernah mengalami kekhawatiran. Sebagai manusia, hal itu biasa. Paulus menasehati agar mengubah kekhawatiran ini menjadi doa. Jadi kalau kita mau lepas dari kekhawatiran, berhentilah sejenak dan berdoalah. Kalau kita menginginkan kedamaian, mari arahkan pikiran kita, arahkan hati kita
arahkan kepercayaan kita kepada Allah. Karena damai sejahtera dan ketenangan batin yang lahir dari keyakinan akan janji Allah. Manusia akan memuji Allah pada hari Tuhan ketika Kristus menegakkan kerajaannya. Ketika ada pandemi, semua orang pasti mengalami ketakutan, kekhawatiran, jangan-jangan saya tertular. Dan akhirnya sakit, bahkan mungkin ada kematian. Ketakutan ekonomi juga menyertai, sehingga ada yang berkata, kalau enggak mati karena sakit COVID, kalau enggak COVID ya enggak makan. Artinya mereka memilih tetap bekerja daripada penyakit itu sendiri. Mazmur 112 ayat 7. Ketika terdengar berita buruk, orang yang hatinya tetap dan penuh kepercayaan kepada Tuhan akan dengan tenang menghadapi apa yang terjadi. Dan tidak ada terganggu oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang menakutkan. Artinya ada damai sejahtera. Walaupun sekeliling kita tidak mendukung. Ayat 5 dan 6. Di sini untuk bersorak-sorai di atas semua kekuatan yang menentang. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Di sini Nabi Yesaya lebih jauh mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan selama-lamanya, untuk terus-menerus menantikan Dia, karena Ia akan membuat jiwa-jiwa yang rendah hati, yang percaya kepadanya bersorak-sorai. Bersorak-sorai atas apa? Atas musuh-musuh yang merasa congkak. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Ingat, Babel yang tinggi atau Niniwe itu dirubuhkannya. Moab akan dipatahkannya. Ia sanggup melakukannya. Sekalipun kota itu sudah ada bentengnya yang demikian baik. Ayub 40 ayat 6 dikatakan, luapkanlah maramu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkanlah dia. Sebaliknya, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ayat yang ke-6, ia berkata pasukan-pasukan yang hebat akan menginjak-injak kota. Sebaliknya, apabila Allah berkehendak, bahkan telapak kaki orang-orang yang lemah pun akan menginjak-injak. Akan melakukannya itu. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Malaki dan nabi-nabi lain percaya bahwa umat Israel yang setia akan menjadi rekan Allah pada hari penghakiman. Mazmur 147 ayat 6. Roma 16 ayat 20. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Di sini dikatakan merendahkan itu berarti bahwa Allah menetapkan keadilan. Keadilan untuk orang-orang yang diperas, anak yatim, janda, orang-orang yang diremehkan oleh banyak orang. Nah, itu hati-hati. Jangan menindas orang, apalagi kalau orang itu adalah anak Tuhan. Jangan meremehkan orang lain. Kita akan berurusan dengan Tuhan.
Dan kita tahu ini akibatnya adalah fatal. Karena Tuhan akan membela orang yang tertindas. Selanjutnya ayat 7 dan 9. Ini supaya kita berjalan dengan Allah dan menantikan Dia di masa-masa terburuk dan tergelap. Ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami telah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ayat 7 dikatakan ia mengamat-amati jejak umatnya dan bersuka di dalamnya. Mazmur 26 ayat 12, kakiku berdiri di tanah yang rata, berjalan di jalan yang rata, di jalan kepatuhan dan perilaku kudus. Jadi jejak orang benar adalah lurus. Jalan hidup yang benar dibentangkan oleh Tuhan yang menentukan apa yang benar dan salah. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang hidup benar dan berbuat adil akan melangkah dengan aman di jalan Tuhan. Kadangkala orang benar tidak terlihat mulus jalannya dan tidak mudah untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi ingat, kita tidak pernah sendirian. Ketika menghadapi masa-masa sulit, Allah akan menolong kita. Allah akan menghibur kita dan memimpin kita. Allah melakukan hal ini dengan tujuan, dengan tetap memusatkan penuh pikiran kita kepada Allah, agar dan Allah akan memberikan kita hikmat untuk membuat keputusan dan iman untuk mempercayainya. Jangan putus asa. Tetaplah jalan di jalan Allah. Ayat 8 dan 9. Terus-menerus tergantung kepada Tuhan. Dalam penderitaan sekalipun, mata kita harus tertuju kepadanya. Mazmur 123 ayat 2. Seperti mata seorang hamba hanya memandang kepada tuannya sampai ia mengasihinya. Artinya kita terus-menerus memohon belas kasihan kepada Tuhan. Inilah rancangan Allah yang penuh anugerah dalam menyatakan penghakiman-penghakimannya. Tentunya untuk membawa kita manusia terus mencari Dia, terus melayaninya. Maksud dari penderitaan adalah untuk mengajar kita tentang yang benar. Jadi berbahagialah orang yang diajar Allah dan yang diajarinya dengan cara demikian. Artinya Tuhan masih mengasihi kita kalau kita ditegur oleh Allah. Kalau sudah tidak ditegur lagi oleh Allah, dibiarkan, itu gawat, saudara ya. Mazmur 94 ayat 12. Hendaklah teguran ini mengajar kamu menumbuhkan kebenaran. Kadang Tuhan harus memakai kekerasan melalui cara-caranya yang akan berhasil membuat kita untuk rendah hati, membuat kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan membuat pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Selanjutnya ayat 10 dan 11.
Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar, tapi ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan habis. Bagaimana orang berdosa itu bertentangan dengan Allah. Orang menolak untuk diperbarui, untuk meratapi kebodohan orang-orang yang tidak mengindahkan tindakan pemeliharaan Allah. Entah itu berupa belas kasihan ataupun penderitaan. Bahkan orang fasik pun menerima kebaikan Allah. Tuhan tidak pandang bulu. Dia memberikan kebaikan kepada semua orang, maupun orang yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi hal ini tidak mengajar mereka untuk melakukan apa yang benar. Kadang penghukuman Allah itu lebih banyak mengajar kita daripada pemberian yang baik dari Allah. Jika kita telah dipercaya oleh kebaikan dan anugerah Allah, biarlah kita merespon dengan pengabdian yang penuh ucapan syukur. Responlah kebaikan Allah itu dengan pujian, dengan meninggikan Dia dan ucapan syukur. Manusia dikasihani, menerima banyak anugerah dari Allah, dan mereka sudah membuat mereka berhasil, memberi mereka dengan limpah, terhindar dari hukuman Allah, sementara sebagian yang lain menerima kebinasaan. Maksudnya supaya mereka dimenangkan untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Namun semua itu kadang sia-sia, karena mereka tidak mau belajar apa yang benar, tidak mau bertobat oleh kebaikan Allah. Dan oleh karena itu, sudah seharusnya Allah melemparkan hukumannya ke bumi. Allah melemparkan penghakiman-penghakimannya ke bumi untuk mengadakan perhitungan dengan manusia atas belas kasihan yang sudah disalahgunakan, atas anugerah Tuhan yang sudah disalahgunakan. Mereka tinggal di negeri di mana hukum berlaku, di mana agama dianut dan mempunyai nama baik, di mana firman diberitakan, dan di mana banyak teladan baik ditujukan kepada mereka seperti saat ini, yaitu di tanah yang rata, di mana tidak ada begitu banyak batu sandungan seperti tempat lain. Kita bebas memuji Allah, kita bebas beribadah, dan hal ini di tempat lain kadang ada yang terganggu. Namun kita masih terus dan tetap berbuat jahat, baik itu terhadap Allah, terhadap Tuhan, maupun pada manusia yang lain, juga terhadap diri kita sendiri. Dan akhirnya Allah akan mengancungkan tangannya untuk memberi peringatan, supaya mereka bertobat, supaya mereka berdoa, berdamai dengan Tuhan. Sekali lagi, terkadang manusia tidak mau memperhatikan. Manusia tidak menyadari bahwa murka Allah ada. Dan Allah pada akhirnya akan menjadi terlalu keras bagi mereka. Bahwa negeri ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah. Mereka tidak mau melihat jahatnya dosa, membenci dan menganiaya umat Allah. Allah akan membela umatnya.
Ia akan mengadakan perhitungan untuk itu. Perhatikanlah, mereka yang menjadi musuh umat-umat Allah, iri hati terhadap mereka, ini dipandang Allah sebagai musuh-musuhnya, dan dia akan berurusan dengan Allah sebagai musuh. Suatu kengerian jikalau kita tidak mau bertobat. Ayat 12 ayat 14 sampai 14. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah Tuhan yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah, kami tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Dalam ayat-ayat ini, sang nabi melihat ke belakang pada apa yang sudah dilakukan Allah terhadap umatnya, baik itu berupa belas kasihan maupun hukuman, dan bernyanyi kepada Allah tentang hal-hal seperti ini. Kemudian ia menatap ke depan, apa yang dia harapkan untuk dilakukan oleh Allah bagi mereka, untuk mendorong diri mereka sendiri satu sama lain dengan harapan-harapan bahwa Allah akan terus berbuat kebaikan kepada kita, dan untuk mengajak kita supaya terus melayaninya. Secara umum, segala yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya di dalam kami atau bagi kami. Artinya, Tuhanlah yang menetapkan pikiran-pikiran yang baik di dalam hati kita. Dan dikatakan dialah yang mengerjakannya, Tuhan yang melakukannya di dalam diri kita. Baik kemauan maupun pekerjaan yang menuntut kerelaannya. Jadi kalau ada kemauan dalam diri kita, itu karena Tuhan. Kita dimampukan untuk melakukannya. Kalau urusan kita akan menjadi lancar atau berhasil, itu semua juga karena pekerjaan Tuhan. Karena Allah yang mengerjakannya bagi kita. Juga mungkin di dalam ketidakberhasilan kita, Tuhan juga yang mengerjakan bagi kita untuk tentunya kebaikan kita. Ayat 15 sampai 18. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa-bangsa bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Untuk mengingat kembali pemeliharaan-pemeliharaan yang penuh kebaikan dari Allah terhadap mereka saat mereka ada di dalam keadaan terpuruk, keadaan yang tertekan, dan mereka di bawah pemeliharaan. Ayat yang ke-15 secara khusus, yang tadinya sedikit sudah menjadi 1000. Seperti di Mesir, mereka akan beranak cucu secara luar biasa, dan setelah itu di Kanaan. Dan di dalam hal ini Engkau dimuliakan, sebab rakyat yang banyak adalah kehormatan raja. Allah dimuliakan sebagai Dia yang setia terhadap perjanjian dengan Abraham, menjadi bapa dari banyak Abraham. Perhatikan, bangsa Allah adalah bangsa yang bertumbuh dan merupakan suatu kemuliaan bagi Allah. Oleh sebab itu,
Pertumbuhan jemaat itu merupakan pertumbuhan orang-orang yang pekerjaannya ingin memuliakan Allah di bumi. Ayat 16, sang nabi ingat bahwa mereka ditindas, mereka ditawan, mereka berseru kepada Allah, dan ini baik karena mereka tidak sepenuhnya meninggalkan Dia dan tidak sepenuhnya ditinggalkan olehnya, bahwa ada maksud yang penuh belas kasihan dalam penghakiman yang menimpa mereka. Penderitaan itu penting, yaitu untuk menggerakkan doa. Ketika dikatakan dalam kesesakan mereka mencari Engkau, dalam masa keberkatan, kelimpahan, orang biasanya akan menjauh dari Tuhan. Jarang untuk datang kepada Tuhan. Mereka tidak butuh pertolongan Tuhan. Jadi penderitaan membawa kita kepada Allah, menggugah kita untuk menjalankan kewajiban kita. Mereka mengeluh, mencurahkan isi hati di dalam penderitaan mereka. Hosea 5 ayat 15, dalam penderitaan orang akan mencari Tuhan. Dan mereka akan semangat untuk berdoa. Allah berjanji untuk memberikan tanah kepada keturunan Abraham, pada umat Israel. Janji ini mendapatkan kembali tanah mereka. Banyak harapan kepada umat Israel dan Yehuda yang telah dipaksa pergi dari tanah itu. Dalam ayat ini menggambarkan bagaimana Allah dulu menghukum Israel karena mereka tidak mau taat. Mereka tidak taat. Bangsa itu menyadari betapa sengsaranya kalau jauh dari hadirat Allah. Tetapi mereka yakin bahwa mereka akan hidup kembali. Allah membelakangi umatnya ketika mereka tidak taat. Tetapi sejumlah kecil orang tidak pernah kehilangan harapan dan terus mencari Dia. Tidak peduli betapa sulitnya masa-masa lalu, kita memiliki harapan. Tetap percaya kepadanya. Karena itu, tetaplah bersabar menanti Allah bertindak. Ayat 17-18, sang Nabi mengeluh bahwa perjuangan-perjuangan mereka untuk kebebasan mereka sendiri sudah sangat menyakitkan dan berbahaya, tetapi mereka belum juga berhasil. Mereka mengalami kesusahan, tetapi Allah mengarahkan pandangannya. Ketika kesakitan, mereka menghibur diri dengan harapan yang menggembirakan. Akan membuat lupa akan penderitaan. Tapi kami seakan-akan melahirkan angin. Ternyata kandungan itu palsu. Kecewa, mengalami keguguran dan kering. Semua upaya gagal. Terkadang apa yang diharapkan seringkali mengecewakan dan dibiarkan tertutup, tidak tercapai. Ayat 19, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikuburkan di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Saudara, untuk bersukacita di dalam pengharapan dan akan pembelaan yang penuh kejayaan yang bagi mereka akan menjadi seperti kebangkitan dari kematian. Sebagian orang mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian. Seperti kebanyakan orang, mereka menganggap kematian adalah satu titik. Tetapi Yesaya memberitahu bahwa tubuh kita akan mengalami kebangkitan lagi. Semua orang percaya yang telah mati akan bangkit dengan tubuh baru yang tidak bisa binasa. Tubuh yang seperti Yesus miliki ketika Dia bangkit.
Dalam Filipi 3 ayat 21. Suatu roh hidup dari Allah akan masuk ke dalam kesaksian-kesaksian yang dibunuh. Dan mereka akan bernubuat lagi. Tulang-tulang yang kering akan hidup dan menjadi suatu tentara yang sangat besar. Bersama jasadku mereka akan bangkit. Apabila waktu Allah sudah datang, betapapun rendahnya jemaat sudah jatuh, mereka akan bangkit. Bahkan Yerusalem, kota Allah yang kini terbaring seperti mayat, seperti bangkai yang dirubungi elang-elang yang berkumpul, Allah masih mengakui sebagai miliknya. Yesaya 16 ayat 19 bukanlah satu-satunya ayat perjanjian lama yang berbicara tentang kebangkitan. Ada juga Ayub 19 ayat 26, Mazmur 16 ayat 10, Daniel 12 ayat 2 dan 13. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebangkitan rohani orang-orang yang sudah mati di dalam dosa itu karena kuasa Injil dan karena anugerah Kristus. Dan kebangkitan terakhir ketika orang-orang kudus yang sudah mati itu akan hidup dan bangkit bersama Kristus. Sebab ia bangkit sebagai yang sulung dan orang-orang percaya akan bangkit berdasarkan persatuan mereka dengan Dia dan persekutuan mereka dalam kebangkitannya. Jadi kesimpulannya di dalam ayat 1 sampai 4 itu untuk bersorak-sorai di dalam keselamatan di bawah perlindungan ilahi. Untuk bersorak-sorai di atas kekuatan yang menentang, yang mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan selama-lamanya dan menanti-nantikan Dia. Untuk berjalan di dalam dengan Allah walaupun di masa-masa yang terburuk dan tergelap. Allah akan membela umatnya, Ia akan mengadakan perhitungan dan kita akan bersyukur untuk apa yang sudah Allah lakukan dan berharap kepada Allah. Kita akan mengingat pemeliharaan Allah saat dalam keadaan terburuk, saat dalam keadaan tertekan. Yaitu biarlah kita mau tetap bersuka cita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan benteng yang teguh, yang akan melindungi, yang akan menjaga kita di dalam pemeliharaannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Engkaulah benteng kota yang teguh, yang menjagai kami, yang menyelamatkan kami, yang melindungi kami. Karena kami tahu Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan bersyukur akan Engkau atas kebaikan-kebaikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di dalam segala keadaan apapun, masa sulit sekalipun, pengharapan kami ada hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadi benteng yang teguh buat kami umat-Mu yang lemah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.